di sini kita akan membahas tentang ekosistem. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan lingkungan hidup, kami dari kelompok 3 kelas 4 APGSD yang beranggotakan Nama saya Iris Triani dengan NIM 1806590. Nama saya Arifah Fajriani Cornelia dengan NIM 1806663. Nama saya Delia Ainun Putri dengan NIM 1805942. Nama saya Dia Ayu Utami, NIM 1800204. Nama saya Gaida Nur Hanifah dengan NIM 18047. Nama saya Syifa Alaidani dengan NIM 1800760. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Makhluk hidup juga ada tingkatan organismenya loh. Yang pertama, individu. Individu adalah makhluk tunggal atau sendiri. Makhluk hidup ini dalam hidupnya memerlukan tempat hidup dan makanan. Tempat hidup dari individu ada pada lingkungannya, dan untuk dapat bertahan hidup memerlukan makanan yang diperoleh dari lingkungannya. Yang kedua, populasi. Setiap makhluk hidup yang ada di sawah, kolam, maupun lautan tidak hanya satu individu saja, melainkan jumlahnya lebih dari satu individu. Setiap individu ini yang jenisnya sama akan berkelompok membentuk satu populasi. Nah, populasi ini maksudnya sekelompok makhluk hidup yang sejenis dalam suatu tempat dan masa waktu tertentu. Misalnya populasi belalang, semut, katak, dan sebagainya. Makhluk hidup sejenisnya adalah makhluk hidup yang dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Populasi makhluk hidup di suatu tempat atau waktu tertentu dapat berubah-ubah. Hal ini disebabkan adanya faktor natalitas, yaitu kelahiran, kemudian mortalitas, yaitu kematian, dan migrasi atau perpindahan, baik emigrasi maupun migrasi. Yang pertama yaitu natalitas. Natalitas yaitu kemampuan untuk berkembang biak. Kelahiran setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan berbiak untuk semua makhluk hidup yang dewasa, baik hewan maupun tumbuhan yang memiliki kemampuan itu. Berkembang biaknya hewan maupun tumbuhan terjadi dalam dua cara, yaitu yang pertama vegetasi dan yang kedua generatif. Kemudian yang kedua yaitu mortalitas atau kematian. Mortalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Nah, untuk menghitung laju mortalitas yaitu dapat digunakan rumus sebagai berikut. Laju mortalitas sama dengan kematian di bawah umur 1 tahun dibagi bayi kelahiran yang hidup, kemudian dikali 1000. Selanjutnya yang ketiga yaitu migrasi atau perpindahan. Migrasi dapat menyebabkan berkurang atau bertambahnya jumlah individu dalam suatu populasi. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama manusia. Ini bisa disebabkan oleh keadaan politik, ekonomi, maupun berkurangnya sumber daya alam. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh faktor penarik, yaitu seperti tempat hiburan maupun pusat kebudayaan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi imigrasi, yaitu hewan. Ini disebabkan oleh makanan maupun cuaca.
dua komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu kepada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada autotrof atau produsen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Yang termasuk produsen adalah tumbuhan. Yang kedua, ada heterotrof atau konsumen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain. Yang termasuk konsumen yaitu hewan. Berdasarkan sumber makanannya, hewan dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, karnivora atau pemakan daging. Yang kedua, herbivora atau pemakan tumbuhan. Dan yang ketiga, omnivora atau pemakan segala. Yang ketiga, ada dekomposer atau pengurai, yaitu organisme yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati. Contohnya, bakteri, jamur, cacing tanah, dan lain-lain. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen dalam ekosistem yang tidak hidup. Yang termasuk dalam komponen abiotik adalah air, tanah, udara, suhu, sinar matahari, dan lain-lain. Aduh, dasar. Nah, bagian dari ekosistem ini adalah ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem darat atau terestrial merupakan ekosistem yang berada di wilayah daratan. Ekosistem darat ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali kita sebut sebagai bioma. Ekosistem darat atau bioma ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal tertentu, yakni iklim. Yang pertama adalah iklim tropika atau biasa disebut dengan iklim panas. Yang kedua adalah iklim musim yang terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Yang ketiga adalah iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Sementara iklim sendiri juga sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni letak geografis yang meliputi ketinggian tempat suatu tempat terhadap permukaan air laut dan juga letak astronomis. Nah, terdapat 2 ciri-ciri ekosistem darat. Yang pertama adalah ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Nah, yang kedua adalah jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Lalu selanjutnya ada bioma gurun. Nah, bioma gurun ini terdapat di daerah tropik dan berbatasan dengan padang rumput, terutama ada di belahan bumi utara. Daerah gurun ini memiliki curah hujan 25 cm per tahunnya, serta hujannya tidak teratur. Contoh tanaman dan hewan yang hidup di gurun itu yaitu kaktus dan ular. Lalu yang kedua ada padang rumput. Nah, padang rumput ini terdapat di antara daerah tropika sampai subtropika. Curah hujannya antara 25 sampai 50 cm per tahunnya, serta hujannya pun tidak teratur. Tapi ada juga yang mempunyai curah hujan sampai 100 cm per tahunnya. Lalu contoh tanaman dan hewan yang hidup di padang rumput yaitu brahma dan kanguru. Lalu yang ketiga ada hutan basah. Nah, hutan basah ini terdapat di daerah tropika, meliputi semenanjung Amerika
Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, Madagaskar, Australia bagian utara, Indonesia, dan Malaysia. Di hutan ini terdapat beraneka jenis tumbuhan yang dapat hidup karena mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Nah, contoh tanaman dan hewan yang hidup di hutan basah yaitu pinus dan burung nuri, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya ada gurun, taiga, dan tundra. Gurun atau padang pasir adalah suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit atau kurang dari 250 mm per tahun. Flora yang ada di gurun yaitu kaktus, pohon kurma, dan zaitun. Sedangkan fauna yang ada di gurun yaitu unta, ular, tikus, kadal, serangga, dan lain-lain. Nah, contoh gurun yang ada di Indonesia yaitu pertama ada padang pasir Oitune di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua ada Bukit Pasir Toraja di Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Yang kedua ada taiga. Taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Flora yang ada di taiga yaitu konifer dan pinus seperti yang sudah saya jelaskan. Sementara semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Fauna yang ada di taiga yaitu rusa besar, beruang hitam, rubah, serigala, dan lain-lain. Taiga banyak ditemukan di Rusia dan Kanada. Dan yang terakhir yaitu tundra. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Flora yang ada di tundra yaitu rumput teki, rumput kapas, lumut, dan lain-lain. Sedangkan faunanya yaitu bison kutub, rusa kutub, pinguin, singa laut, dan lain-lain.